Game yang akan kita bahas berikut dimainkan oleh pecatur legendaris Hungaria, Geza Maroczy. Dia adalah Grandmaster kelahiran 1870. Secara natural gaya permainan Maroczy adalah defensif. Salah satu ide pertahanannya adalah mengembalikan kelebihan perwira yang dikorbankan lawan, baik itu untuk melakukan serangan balik atau untuk menetralkan tekanan musuh. Di sini Maroczy sebagai hitam dan lawannya adalah Adler. Dia melangkah D4, kuda ke F6, C4, dan kita memasuki teritori dari Budapest Gambit setelah E5. Bagi Anda yang penasaran dan bertanya apa yang terjadi jika putih menghindari Budapest Gambit, maksudnya menolak Budapest Gambit dengan katakanlah D5. Ini adalah kesalahan posisional disebabkan gajah ke C5, dan putih bisa dengan mudah melakukan kesalahan, misalnya gajah G5 dibalas gajah makan pion skak, raja makan, kuda G4 skak, raja E1, menteri makan gajah. Putih bisa mencoba menyerang menteri dengan kuda, tetapi menteri ke E3, dan sesudah menteri C2 memberikan ruang bagi raja, E4 mengusir kuda, kuda D2, dan menteri F2 skak, raja mundur, kuda E3 skak, kembali raja mundur, menteri E1 skak, menteri menutup skak, namun menteri makan menteri adalah skak mat. Menolak gambit dengan E3 juga merupakan kesalahan posisional disebabkan pion makan pion. Sesudah pion makan, gajah B4 skak, kuda C3 rokade, dan setelah kuda F3, benteng E8 skak, gajah E2, menteri E7. Jika putih berpikir rokade merupakan langkah yang aman, hitam punya teknik removing the guard yang akan langsung memberikan dia kemenangan, yakni gajah makan kuda, pion makan, menteri makan gajah, memenangkan perwira. Karena itu, langkah paling aman untuk melawan Budapest Gambit adalah dengan menerima gambit tersebut. Dan kuda G4, kuda F3, gajah ke C5. Tetapi sebelum itu, mari kita lihat kemungkinan lain. Di sini setelah kuda ke C6, kita memiliki kesempatan untuk mengalahkan putih melalui jebakan yang dikenal sebagai Kieninger Trap. Sebagai contoh, setelah gajah ke F4 mempertahankan pion, gajah B4 skak, dan Kieninger Trap hanya bisa terjadi jika putih melangkah kuda D2. Dilanjutkan menteri E7 dan A3 menyerang gajah. Di sini kita mengabaikan serangan gajah dan melanjutkan kuda makan pion. Jika putih bertindak rakus dengan memakan gajah, dia akan langsung terkena skakmat, kuda D3. Tetapi tentunya ini tidak terjadi disebabkan gajah ke C5 dimainkan oleh Maroczy. Dan ini merupakan langkah yang saya rekomendasikan jika Anda memainkan Budapest Gambit. Tujuan dari langkah ini adalah memaksa E3, yang mana ini menutup pengembangan gajah gelap. Setelah ini kita harus melanjutkan kuda ke C6 sebagaimana halnya Maroczy. Dan di sini Adler mempertahankan pion menggunakan menteri sambil di saat yang sama menyerang gajah. Maroczy meletakkan menteri di E7, mempertahankan gajah juga memperbaharui serangan terhadap pion. Kuda C3, kuda makan pion, gajah E2, bersiap rokade. Pada posisi ini, Maroczy memainkan langkah jebakan D6. Kalau seandainya putih langsung rokade, gajah E6, menteri E4, F5, dan menteri harus mundur ke C2, di mana kuda makan kuda skak dan gajah makan kuda dibalas gajah makan pion, menang pion. Di sini putih tidak rokade, dia melangkah kuda E4, memberikan serangan terhadap gajah gelap. Tetapi sama seperti sebelumnya, gajah E6, dan menteri mundur ke D1, gajah ke B4 skak, gajah D2,
Maroksi rokade. Jika putih juga rokade, seperti sebelumnya kuda makan kuda skak, gajah makan pion. Gajah makan gajah, gajah makan benteng. Jika putih mencoba, gajah makan pion, pion makan gajah, dan setelah raja makan gajah, D5. Kuda G3, raja B8, dan hitam punya 2 benteng. Hal ini tidak terjadi dikarenakan gajah makan gajah dan kuda makan gajah menyerang pion menteri B3, dan di sini kuda makan kuda skak, gajah makan D5. Jika pion makan pion, gajah makan pion, putih akan kehilangan kuda. Karena itu kuda mundur ke D2. Dilanjutkan pion makan pion menyerang menteri. Menteri menyingkir ke A4 akan dibalas dengan A6. Dan di sini putih tidak bisa rokade dikarenakan benteng menekan kuda. Maka jika benteng D1 melindungi kuda, kuda ke D3 skak, raja E2, dan kuda makan pion, forking menteri dan benteng. Menteri C2, kuda makan benteng, benteng makan, kembali hitam punya 2 benteng. Hal ini tidak terjadi dikarenakan putih melangkah, kuda makan pion. Dan sampai di posisi ini, jika ingin silakan pause video Anda untuk mencari langkah terbaik hitam yang langsung memberikan dia kemenangan. Anda siap? Benteng D3. Langkah ini mengusir menteri dari penjagaan terhadap kuda. Menteri A4. Dan di sini gajah makan kuda. Maroksi menang 1 perwira, tetapi Adler masih mencoba melanjutkan hidup dengan menteri makan pion dengan sejumlah ancaman. Akan tetapi setelah kuda ke C2 skak, Adler langsung menyerah dikarenakan raja E2 akan dijawab dengan benteng mundur skak mat. Dan jika raja F1, benteng maju double skak mat.